ini kita akan diskusi dan sebentar saya akan undang Bapak Uskup. Tapi topik pada pagi hari ini kita waktu teman-teman bersama dengan panitia ngobrol dan juga rekan-rekan di berbagai paroki keuskupan ngobrol-ngobrol. Kami sampai pada kesimpulan memberikan judul pada sesi ini, Gereja Menaruh Percaya pada Orang Muda. Titik 2, gereja siap. Karena seringkali yang dipertanyakan adalah apakah orang muda siap. Namun di lapangan kita seringkali menemukan bahwa kenyataannya ada banyak pihak atau orang muda kadang-kadang merasa justru nggak didukung sama gereja. Dan kadangkala misalnya kalau orang muda hanya dilibatkan buat jadi tukang parkir di acara Natal. Wah, banyak yang sehati dan seperasaan rupanya. Atau orang muda cuma diundang kalau butuh angkat-angkat meja dan bersih-bersih setelah acara. Lebih susah lagi kalau cari dana buat kegiatan pembinaan orang muda, lebih mudah cari dana buat bangun gereja daripada untuk pembinaan orang muda. Maka pertanyaannya, jangan-jangan bukan orang muda yang gak siap, tapi mungkin gereja yang tidak siap untuk menaruh percaya pada orang muda. Tapi apakah betul demikian? Waktu kita bilang gereja, gereja itu siapa? Bukankah kita semua di tempat ini juga gereja? Maka dengan demikian, kami berpikir kami undang seorang uskup yang pasti bisa memberikan wawasan dengan lebih lengkap, dengan lebih jelas. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan gereja menaruh percaya pada orang muda? Dan kalau memang benar demikian, apa yang gereja mau lakukan? Dan khususnya kalau orang muda itu memang benar-benar dipercaya dan mau dipersiapkan, sejauh mana gereja mempersiapkan juga pendamping-pendampingnya? Sejauh mana pendamping-pendampingnya juga diperlengkapi, sehingga dengan demikian orang muda sungguh mendapatkan peran yang penting dan sungguh-sungguh bisa menjadi garam dan terang bagi gereja dan bagi bangsa. Untuk itu saya mau undang Monsinyur Paulinus Yan Ola untuk maju ke depan untuk kita bisa diskusi bersama. Monsinyur silakan duduk Monsinyur, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Oh selamat dulu. Baik, saya punya waktu berapa lama? 45 menit ya. Oke, saya pasang. Oke, baik Monsinyur. Jadi tadi itu beberapa catatan pembuka karena ada banyak pertanyaan di orang muda, pendamping-pendamping dan rasanya seruan gereja menaruh percaya orang muda dalam banyak kasus, konteks sepertinya hanya jargon. Tetapi kenyataannya seringkali tidak ditemukan kenyataan sesuai dengan harapan. Nah, nanti saya akan melihat ada kutipan juga dari Paus Fransiskus. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk, ingin sedikit kenal lebih jauh dengan Monsinyur. Kan Monsinyur sekarang orang muda nih. Apa waktu dulu Monsinyur menjadi orang muda Katolik gitu ya, apa yang paling mempengaruhi Monsinyur pada saat itu, apa pengaruh-pengaruh yang paling membentuk pribadi Monsinyur sebagai seorang muda Katolik pada waktu itu? Yang paling mempengaruhi sebetulnya dari proses pendidikan. Saya sekolah di satu sekolah Katolik yang dikelola oleh para suster. Dan ketika pengalaman sebagai orang-orang muda, saya melihat memang diperlukan, yang saya rasakan kemudian mempengaruhi adalah perlunya
kejujuran, ketulusan, dan penerimaan orang muda dengan segala kelemahannya yang dimiliki sebagai anak kecil, dan sering ketika pengalaman saya itu dihubungkan dengan situasi saya sekarang dengan memilih moto untuk tabisan uskup saya, Servus Veritatis, pelayan kebenaran. Saya mengalami situasi yang mungkin tidak benar ketika saya menjadi orang muda. Jadi di kelas kami ada 30-an orang. Kok anak yang paling bodoh itu yang dipilih jadi juara kelas sama susternya. Kemudian ketika saya sudah belajar teologi, saya tahu bahwa itu dipilih karena ini anak pejabat. Jadi itu masuk di dalam moto saya, kalau saya menjadi pemimpin, saya akan melayani dalam kebenaran. Itu hal yang pertama. Yang kedua itu situasi santai yang diciptakan ketika belum masuk ke seminari. Kalau kemarin diceritakan mengenai panggilan Uskup Surabaya, Monsinyur Agustinus. Saya mendaftar ke seminari itu sementara main sepak bola dengan teman-teman. Datang rektor seminari, bisik-bisik dengan suster lalu panggil, ya yang cowok-cowok siapa yang mau masuk seminari? Keringat, kami datang angkat tangan dan didaftar tanpa seleksi. Mungkin seperti panggilan Yesus dengan murid-murid pertama ketika sedang menjala dipanggil tidak diseleksi. Dan kami pergi ke seminari. Jadi ada suasana kebebasan yang diberikan, kepercayaan dan juga kejujuran, terutama mendampingi. Karena anak-anak muda saya yakin ketika kita omong begini mereka tahu dia buatnya begitu kok. Jadi itu yang mempengaruhi katakanlah hal yang kemudian memberi perhatian tadi, kemudahan untuk seperti saya singgung juga dalam khotbah, bahwa seringkali orang muda itu kalau orang Jawa bilang tidak diorangkan kan, ya seperti tambahan gitu. Nah, jadi waktu itu, waktu pertama kali diundang, lalu Monsinyur memutuskan untuk masuk seminari, Ya. apa yang ada di pikiran Monsinyur waktu itu? Apakah memang karena merasa ingin mencoba menjadi imam, atau apa yang waktu itu membuat Monsinyur menjawab ya terhadap undangan itu? Itu mungkin pengaruh budaya, jadi tidak ada orang yang pergi aksi panggilan, tetapi budaya yang melingkupi membuat kami sering juga menyaksikan cara hidup para imam, para suster, para bruder, dan tanpa ada seorang pun, termasuk orang tua pun tidak tahu kalau saya mendaftar. Sudah sampai minggu terakhir mau masuk ke seminari menengah di SMA, baru memberitahu dan mereka kaget. Tapi kaget mereka ya sekedar merasa bahwa saya nakal dan tidak memberitahu, tapi tidak ada yang menolak juga. Jadi itu pilihan yang muncul karena tadi kebebasan untuk ya berangkat. Kan kami yang angkat tangan itu dari 6 orang ada 3 orang yang kemudian jadi imam. Di mana Monsinyur waktu itu? Saya seminari kecilnya itu di Seminari Lalian di Atambua. Teman kelas saya adalah Monsinyur Dominikus Saku yang uskup juga di Atambua. Dan ya perjalanan seperti itu, dan beberapa uskup Indonesia juga teman kelas di Kentongan. Sehingga waktu ditabiskan saya tugaskan mereka untuk jadi pengkhotbah. Oke, sekarang saya langsung bertanya soal orang muda ya Monsinyur, terkait tadi yang saya ungkapkan di depan. Jadi orang muda itu kan katanya penting, tapi kenyataannya di lapangan seringkali tidak dijumpai, seakan-akan itu hanya jargon, karena kenyataannya di lapangan tidak memperlihatkan bahwa orang muda itu penting karena fungsi-fungsi tambahan dan sebagainya. Maka sebetulnya apa sih yang dimaksud Monsinyur dengan orang seringkali mengatakan bahwa gereja menaruh percaya pada orang muda itu masa kini dan masa depan gereja. Tetapi sebetulnya sejauh mana gereja mau sungguh-sungguh percaya, atau sebetulnya ada makna tertentu yang kami perlu pahami lebih luas sehingga
tidak terjadi salah paham terhadap seruan ini gitu maksudnya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat penyakit gereja ini, kita harus membuat semacam suatu analisis mengenai pengalaman sejarah sampai membuat kita mengapa gereja Katolik seperti ini. Di paroki-paroki kita atau di pengalaman kami di keuskupan, sesudah berapa tahun saya menjadi uskup, saya melihat memang itu ada berbagai hal yang terkait di dalamnya mengenai penerimaan orang muda. Di tempat tertentu misalnya kalau kita pesta, sudah sangat jelas siapa yang akan menjadi MC. Kalau pesta di tempat ini, di paroki ini, pasti si ini akan menjadi MC. Itu dikondisikan oleh seperti tadi mentalitas di mana kita pelayanan mungkin dihubungkan juga dengan prestise tertentu, rasa hormat dan juga ada juga unsur bangga tetapi juga ada unsur kekuasaan di situ. Nah, jadi dalam hal mulai dari yang kecil tadi saya contohkan seperti MC. Sudah bertahun-tahun di paroki itu ketika perayaan saya melihat kok itu orang-orang muda yang omong lebih bagus, lebih pintar, lebih itu kok enggak ditunjuk gitu. Juga nanti terkait sampai hal-hal yang struktural seperti soal pelayanan sakramental. Ada tempat tertentu di mana ya prodiakon itu salib lebih besar dari salib uskup. Lalu tidak pernah mau diganti sehingga ketika membagi komuni terjun bebas karena tidak lihat tangga semua rata kan sudah usia. Tetapi tidak mau dibagi. Jadi ini suatu struktur yang harus dibongkar di dalam gereja kita, di mana unsur yang tahun-tahun terakhir ini dihadapi di dalam apa yang disebut sinodalitas, ini masuk. Jadi tidak hanya orang muda, tetapi sebenarnya partisipasi banyak orang yang terbaptis itu belum maksimal. Dan penyakitnya yang paling pokok adalah yang disebut klerikalisme. Klerikalisme itu artinya memberi prioritas begitu penting pada kepentingan klerus yang dulu di dalam masa tertentu abad ketiga keempat itu. Klerus itu artinya musuh awam, mempertahankan apa yang menjadi hak pejabat-pejabat khusus gereja. Nah, mentalitas itu masuk dalam gereja kita diadopsi. Dan itu juga mempengaruhi konsep tentang kesucian. Suci berarti saya harus berpakaian seperti uskup, seperti suster, seperti bruder. Sehingga itu bisa menjelaskan mengapa orang kita kalau diangkat, maaf kalau ada yang prodiakon di sini, tapi maksudnya itu adalah panggilannya sebagai awam, tetapi inginnya sikap dan tindakannya menyerupai atribut seperti seorang religius atau biarawan-biarawati. Nah, itu membuat semacam peningkatan di dalam gereja. Nah, salah satu hasil dari sinode yang sebentar lagi akan dipublikasikan oleh Paus Fransiskus menjadi satu ensiklik adalah gereja itu diumpamakan seperti peristiwa ketika Petrus dan teman-temannya pergi menjala sampai ikannya penuh. Dan sekarang perumpamaan itu dipakai sebagai salah satu judul mungkin di bab 3 dari dokumen final itu bahwa kita semua berada di perahu yang sama. Perahu yang sama itu adalah melibatkan semua orang, baik itu orang muda, baik itu orang-orang yang berkebutuhan khusus maupun perempuan. Pada pesta Epifani kemarin untuk pertama kali Paus Fransiskus menunjuk seorang suster Brambilla yang menjadi perfect untuk dikasteri hidup religius bersama satu kardinal yang lain. Ini pertama kali. Maka para imam hati-hati memperlakukan para suster dan ibu-ibu. Mereka sekarang tingkatnya itu, sebelum ini memang dimasukkan 3 orang untuk menjadi pegawai di staf-staf di dikasteri di Vatikan, tetapi sekarang secara resmi menunjuk seorang susternya. Ini pemberdayaan. Saya tidak tahu nanti sebentar lagi ada seorang muda ditunjuk sebagai pengawas para uskup mungkin. Nah, tapi itu
partisipasi. Jadi ini bukan hanya orang muda, tetapi harus melibatkan tadi sinodalitas yang sinodenya berjalan 3 tahun, berpuncak pada tahun ini, Oktober yang lalu ditutup, dan kita sedang mengolah nanti menunggu hasil ensiklik itu. Jadi orang muda memang dalam kenyataan begitu, tetapi sebetulnya menggambarkan seluruh situasi gereja. Jadi bukan hanya khusus terkait dengan orang muda, tapi Ya. ini memang budaya keseluruhan yang Ya. memang perlu diubah. Ya. Gitu ya Monsinyur. Oke. Karena itu tadi, hanya kita ada dalam perahu yang sama atau hanya 1-2 orang yang berfungsi gitu loh. Itulah sebabnya ada sinode itu, sinodalitas, berjalan bersama. Gitu. Oke, kalau gitu buat Monsinyur sekarang tantangan terbesar dalam hal mendampingi, membina, memuridkan orang muda dari pengalaman Monsinyur sendiri hari ini, apa yang Monsinyur temukan? Ya, mempercaya dan memberdayakan orang itu tidak mudah. Karena pertama mungkin resistensi sangat tinggi tadi dari berbagai hierarki di dalam susunan DPP di paroki. Kemudian kalau terkait keuskupan, bagaimana imam-imam itu dilatih untuk menghargai peran dan kedudukan. Oh, saya tempatkan saja satu perempuan di seminari, itu seluruh keuskupan dan dunia goncang. Karena dianggap sebagai malaikat, sepertinya mereka tidak lahir dari perempuan. Nah, ini mentalitas ini coba diperlihatkan bagaimana inklusivitas untuk memberi kemungkinan itu, kepercayaan. Apalagi nunjuk orang untuk tugas-tugas itu. Di keuskupan saya, satu pastor baru 3 tahun ditabiskan saya angkat menjadi pastor paroki. Umur sekitar kalian yang dewasa, agak tua sedikit. Tapi dia masih 33 tahun. Ketika superiornya yang orang Amerika datang ke Tanjung Selor, lalu dia habis kunjung ke paroki itu, dia pulang, dia ngomong, ya, it seems that all the priests here, they are very young. Jadi saya bilang, ya, I am the only one, the oldest one in the diocese. Jadi semua orang muda, tetapi siapa yang mau mempercayai mereka? Nah, superior saya mengatakan memang di sini begitu. Umat kami itu tidak memerlukan orang yang tua, dan justru kalau orang pikun itu sulit. Nah, dia buat jadwal hari ini bisa di lingkungan sana, tahu-taunya ketika ditelepon sedang jogging atau sedang main volley. Nah, mempercaya orang muda ini ada risikonya, tetapi saya melihat mengapa saya memasang beberapa orang muda, termasuk Pastor Bernard, silahkan berdiri. Ya, Bernard ini sebagai ketua komisi kepemudaan, tetapi juga sebagai pastor paroki. Usia tabisan itu belum lewat dari 5 tahun. Tapi di sini umat kami itu sangat menghargai para imam. Dan karena itu biarpun dia sebagai orang muda, ketika dia berjalan mengikuti apa yang digariskan bersama, umat sangat menghormati. Nah, begitu juga diperlukan langkah keberanian besar untuk menempatkan orang muda tadi di ujung tombak dengan risiko banyak kritik apa segala. Tetapi kami selalu berjalan dengan meloncat, melakukan apa yang saya katakan itu, meloncat lebih dulu. Dan ada beberapa penggerak misi yang utusan Tanjung Selor, silahkan berdiri kalau ada. Mereka ini hasil COVID. Kerjasama dengan KWI, mereka dibentuk di format selama 3 tahun. Dan ini mau diikuti satu keuskupan lain tapi gagal. Jadi baru 1 kali dilakukan di Indonesia, dan mereka ada dari 12 orang hanya 7 yang kemudian menjadi penggerak untuk misi itu, formasi selama 3 tahun. Jadi kami tidak punya textbook. Saya lemparkan mereka ke dalam situasi itu, dan dari situ mereka belajar. Begitu juga gerakan yang mungkin saudara-saudari baca mengenai Tahun Solidaritas Misi di Keuskupan Tanjung Selor. Itu satu-satunya di Indonesia. Tidak ada textbooknya. Saya meminta untuk dirayakan hari Tahun Solidaritas Misi dari setiap paroki ke paroki lain,
yang mungkin mirip-mirip seperti Samana Santa di Larantuka, tetapi ini bentuknya adalah penerimaan salib misi dari satu paroki ke paroki lain yang terjadi pada hari Minggu misi, jadi minggu kedua akhir Oktober itu. Dan itu tanda solidaritas. Karena apa? Semua paroki mau menjadi kaya sendiri, mau berbahagia sendiri, yang lain gedung gerejanya masih lubang-lubang, yang lain membongkar yang sudah baik dan seterusnya. Jadi saya mengatakan ada tahun solidaritas di mana pusat perhatian, doa, aktivitas, segala komisi dan semua dipusatkan pada paroki itu, ada kontribusi untuk pembangunan di paroki itu dalam berbagai aspek termasuk yang fisik. Jadi disitulah kita melihat kolegialitas yang kita bangun untuk keberanian. Jadi ini nanti kalau kembali, ya masalah berat kalau misalnya berhadapan dengan baik itu dengan Bapak Uskup sendiri maupun dengan kuria dan berbagai pengambil keputusan bagaimana mengutamakan orang muda ini. Nah ini jadi kemudian merasa tidak didukung karena memang strukturnya seperti itu. Tidak ada misalnya keberanian untuk mempercayai orang muda, tidak ada jalan. Ya. Kalau gitu, Monsinyur sejauh mana para pendamping, pembina, orang-orang yang memuridkan, mendampingi, mengembangkan orang muda ini punya peran dan dipersiapkan juga oleh gereja. Karena rasa-rasanya nggak terlalu banyak sarana-sarana fasilitas untuk memperlengkapi para pendamping, para pembina orang muda. Menurut Monsinyur situasinya seperti apa atau sebaiknya seperti apa? Kalau saya bisa tanya pengalaman para pastor kami dan itu tergantung dari kita pengambil kebijakan. Saya tidak mengikuti perumpunan komisi yang dibuat di KWI karena ada rumpun ini. Tetapi kalau komisi kepemudaan perlu bersinergi dengan siapapun itu di luar komisi pun diizinkan. Itulah sebabnya Domus Cordis juga diundang, disinergikan dengan komisi kepemudaan, tetapi mereka juga bisa bekerja sama dengan komisi keluarga, bisa dengan komisi apapun untuk menanggapi isu orang muda. Kita memberi kebebasan itu. Ya, jadi memang di sini akhirnya kembali ke tadi, apakah kita mau menjalankan apa yang disepakati sekarang dalam sinode bahwa kita ada dalam satu perahu dan perlu berjalan bersama, atau kita mau kalau di pemerintah kenal ego sektoral itu, bagaimana di gereja itu dihadapi. Nah ini memang perlu pengambil kebijakan yang visioner untuk bisa memperdamaikan. Karena seringkali juga, orang-orang mau menunjukkan ini komisi saya yang sangat dominan. Maka setiap tahun saya memaksa para penanggung jawab itu untuk berkoordinasi. Tidak membuat sendiri-sendiri di satu hari libur yang sama berapa kelompok bisa sekalian, terus orangnya dibawa dari mana gitu. Jadi harus disinergikan untuk kemudian menjadi agenda umum. Ya. Jadi ini tantangan yang kembali kita hadapi. Baik Monsinyur. Itu menarik banget. Besok tuh ada sesi juga kami adakan judulnya kompetisi versus kolaborasi. Itu persis memang mau menyasar isu ini. Karena rasa-rasanya setiap institusi, komunitas, komisi, seksi, semua seakan-akan mau bergerak sendiri-sendiri Monsinyur ya. Ya. Lalu kalau dari kacamata Monsinyur, kebijakan-kebijakan apa yang sebetulnya perlu diambil agar ini menjadi lebih cair dan dengan demikian kita bisa berkolaborasi. Sehingga demikian kalau ada ruang untuk kolaborasi, ada ruang juga buat orang muda. Untuk sementara ini kami berprinsip demikian. Jadi setiap kelompok itu atau komisi atau apa mempunyai hal-hal rutin yang harus dilakukan. Tetapi ada titik tertentu seperti yang tadi saya ungkapkan, misalnya ketika kami merayakan tahun solidaritas misi di satu paroki ini, beberapa komisi silahkan mengorganisir sesuatu untuk dilakukan bersama. Tidak usah banyak, karena penemuan baik ilmiah maupun juga secara praktis, ide-ide jenius itu kan tidak banyak. Kalau satu dewan paroki itu terlalu konsentrasi ke produksi kertas dan disertasi, nanti akhir tahun tidak ada yang butir yang dilakukan.
Tetapi ketika mereka konsentrasi, ambil hal yang paling penting dan berdampak untuk paroki maupun keuskupan, itu akan jalan. Jadi memang harus milih prioritas apa yang bisa dikerjasamakan, sementara yang rutinitas yang lain bisa tetap berjalan. Oke. Baik, Monsinyur. Saya mau mengutip, boleh tolong ditayangkan slide-nya. Ada satu kutipan dari Paus Fransiskus yang diambil dari, jadi tahun lalu itu 25 Mei 2024, itu diadakan Kongres Internasional Pelayanan Kaum Muda di Roma. Dan di acara ini Paus Fransiskus menyampaikan pesan, dan ini adalah potongan penggalan dari pesan Paus Fransiskus. Saya akan bacakan. Pertama, kaum muda perlu dibantu untuk sampai pada kepastian dasar tertentu dalam hidup, yaitu kebenaran hati. Tuhan adalah kasih, Kristus menyelamatkanmu, Dia hidup, Roh memberi kehidupan. Ini adalah kepastian, tetapi ada juga hal lain. Bunda Maria mencintaimu karena Dia adalah seorang ibu. Kita tidak boleh bosan mewartakan 4 atau 5 kebenaran sederhana ini. Elemen penting lainnya adalah diskresi rohani yang beliau kutip dari Christus Vivit. Diskresi adalah seni yang pertama-tama harus dipelajari oleh para pelayan pastoral, para imam dan religius, katekis, pembimbing orang dewasa, serta kaum muda yang mendampingi kaum muda lainnya. Ini adalah keterampilan yang tidak dapat diimprovisasi, tetapi harus dipupuk, dialami, dan dijalani. Bagi seorang muda, menemukan seorang yang mampu berdiskresi adalah menemukan harta karun. Karena orang muda perlu membuat pilihan-pilihan besar dalam hidupnya. Sekolah apa, kerja di mana, kuliah apa, pasangan hidup, dan sebagainya. Nah pertanyaannya, Monsinyur, di dalam terang ini, menurut Monsinyur apa yang gereja atau kita bersama perlu lakukan agar pendamping orang muda itu sungguh-sungguh memastikan pendamping orang muda menyampaikan ini. Bahwa pesan yang disampaikan itu bukan hanya katekese informasi, bukan hanya kursus kitab suci, tetapi sebuah kesaksian yang hidup. Tuhan itu adalah kasih. Kristus itu menyelamatkanmu gitu. Bukan hanya knowledge, tapi juga kesaksian hidup yang membangun iman seperti yang diserukan oleh Paus Fransiskus. Menurut Monsinyur gimana? Discernment rohani itu mengandaikan orang mempunyai pengalaman. Kalau kita disuruh masak nasi, nasinya tidak ada bagaimana? Apakah jadi nasinya? Enggak ada. Ketika saya menjadi pembimbing rohani, datang suster atau frater atau apa, ngobrol-ngobrol biasa saja, apa kabar, apa itu, segalanya saya bilang itu enggak perlu. Nah, kamu berdoa atau enggak? Terus di dalam doamu ada kesulitan apa, ada apa? Kalau hanya perkenalan diri, frater biarpun 6 tahun, tiap kali ganti pendamping tiap tahun, dia hanya memperkenalkan diri ke stafnya doang. Tapi dia berkembang punya kesulitan apa, lagi stres atau lagi naksir orang, atau lagi apa, nah itu. Nah jadi harus seseorang yang mempunyai peta jalan, kalau tidak orang buta menuntun orang buta kan masuk jurang. Nah kecuali kalau mereka yang di Alma itu, yang buta itu bisa juga nakal. Saya pernah bercakap dengan yang buta, dia mengatakan, Pastor, saya kemarin menipu teman saya. Oh, kamu buta? Ya, saya menyembunyikan barangnya. Jadi orang buta menyembunyikan barang orang buta. Nah, jadi perlu masuk di dalam situasi di mana orang mengenal petanya. Sehingga di situ ada discernment. Nah, saya lebih suka contoh di dalam kitab suci, terutama pengalaman Imam Eli dan Samuel. Lihat bagaimana dia ketika dipanggil oleh Tuhan, dia datang minta, apakah Bapak memanggil aku? Dipanggil sampai 2 kali, kali ketiga Eli yang berpengalaman dalam relasi dengan Tuhan mengajarkan dia bagaimana menjawab pertanyaan itu. Kalau nanti kamu dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Ini kan tidak bisa untuk yang
ini ya itu harus memang ini kalau memang tugas-tugas itu untuk pendamping mungkin ada juga kepekaan ini, latihan khusus untuk memang kalau dikatakan yang pendamping ya harus mengenal jalan-jalan Tuhan seperti apa. Dinamika orang-orang stres, tanda-tanda orang mau bunuh diri itu seperti apa. Nah, Romo Dimas saya minta berdiri. Nah ini Romo dari Malang yang spesialisasi untuk psikologi yang terkait dengan pendampingan seperti ini. Yang mendampingi frater-frater, tetapi juga bisa mendampingi orang muda untuk masuk di dalam kerumitan-kerumitan. Jadi kita perlu interdisciplinary studies yang membantu kita. Saya sebagai uskup ketika orang datang dengan berbagai kesulitan, termasuk misalnya kesurupan, saya harus membedakan ini benar-benar karena ada roh jahat atau karena ada kurang uang di rumah. Nah, kan beda-beda tipis itu. Nah, jadi di situ juga lalu membimbing. Atau dia datang minta, Bapak Uskup saya minta doakan suami saya. Kenapa memang suaminya? Suka selingkuh. Terus doa apa? Minta supaya stroke di bibirnya. Nah itu kan doa tidak benar. Maka harus jangan lalu pastornya atau uskup tanya mau di bagian bibir kiri atau bibir kanan. Nah itu tambah sesat itu bimbingannya. Jadi tadi ajaran Paus itu karena memang muncul dia sebagai Yesuit itu naturanya itu adalah ajaran Ignatius Loyola yang ada pembedaan-pembedaan roh. Sehingga bolehlah kalau sekarang ada yang tertarik untuk itu kursus dengan Romo Dimas atau dengan itu bagaimana membedakan roh itu. Naik di gunung mana roh jahat mana yang roh baik. Bisa melihat itu. Nah di sini perlu tadi sebagai pembimbing lebihnya itu mungkin di situ. Karena guru rohani adalah tadi kemarin yang bicara tentang kematangan rohani. Ya kematangan rohani ya bisa begitu. Tapi lihat juga di kitab suci bagaimana pengajaran di dalam Kisah Para Rasul itu di mana ada orang ngajar tapi hanya tahu baptisan Yohanes. Bicara sepanjang malam sampai orang jatuh dari jendela, tetapi hanya tentang baptisan Yohanes. Lalu orang bisik, kamu sudah tahu tidak mengenai, sudah menerima pencurahan Roh Kudus belum? Belum, kata. Nah jadi di situ pengajaran kita dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan itu tapi sifatnya menunjang untuk pertumbuhan kehadiran roh. Jadi benar kata-kata Paus itu diperlukan orang untuk mendampingi. Dari pengalaman pendampingan itu tidak harus juga pembedaan roh itu tidak harus juga katakan dalam bentuk ilmu yang hebat itu tetapi melalui keteladanan. Nah itu yang bisa dilakukan. Jadi ya pembimbing-pembimbing rohani mungkin sering kali merasa tidak percaya diri karena di bagian itu. Atau tadi bagian teknis tadi semua yang konsultasi minta uang terus. Sehingga moderator pensiun lebih dulu karena uang saku tidak cukup untuk itu. Ya. Jadi harus ada metodenya. Ya. Baik, artinya memang kalau gitu memang harus diadakan pelatihan-pelatihan, pendampingan untuk para pendamping. Ya. Dunia ini berubah terus. Orang muda itu juga berubah terus. Karena dunia berubah, orang muda itu seringkali mengikuti perkembangan, akibatnya orang muda berubah, budaya berubah, cara komunikasi ke orang muda juga berubah. Apa menurut Monsinyur satu hal yang selama ini sudah gereja jalankan, tapi sekarang perlu berubah? Karena kalau enggak, kita tidak akan pernah bisa relevan dengan orang muda. Apa yang selama ini sudah berjalan dan menurut Monsinyur harus diubah agar bisa lebih relevan dengan orang muda? Agak sulit untuk misalnya memberi satu resep yang berlaku umum untuk semua keuskupan. Mungkin tadi yang tadi saya singgung awal, mungkin kita perlu perubahan mentalitas di tingkat
pengambil kebijakan, baik itu mungkin pastor dengan DPP, begitu juga mungkin uskup dan para imam. Bagaimana secara konkret kita ingin, seperti juga di survei pengalaman yang memperlihatkan banyak yang pindah agama karena pernikahan. Keprihatinan ini misalnya di Tanjung Selor sudah saya ungkapkan baik ke Komisi Pemudaan maupun juga ke Komisi Kateketik. Apa yang harus kita lakukan untuk secara sistematis menjawab tantangan itu? Juga misalnya untuk yang terkait dengan pastoral yang biasa-biasa saja, yang tadi membaca buku panduan untuk pendalaman lalu kemudian suruh jawab satu persatu, yaitu sama seperti ujian lisan. Nah, gimana ini paket-paket pembinaan seperti itu sungguh menjadi bagian dari transformasi diri orang muda dan kita semua. Jadi mengubah orang muda tapi melalui tidak hanya orang muda itu sendiri, tetapi lingkup yang menghasilkan situasi seperti sekarang itu yang harus diterobos itu. Kemarin kita senang di Keuskupan Surabaya ketika tabisan itu bukan orang-orang tua yang tampil, orang-orang muda yang mengorganisir dan kelihatan di situ memang kemudian dinyatakan juga oleh Ketua Panitia bahwa sekarang orang-orang muda yang harus memberi gambaran tentang apa yang dimiliki gereja. Jadi mereka orang muda semua yang baik acara waktu vespernya maupun juga waktu tabisan itu orang-orang muda yang tampil. Ya. Jadi itu yang harus diperbanyak. Ya seperti tadi memberi peran yang terukur mungkin supaya tidak melampaui apa yang itu, tetapi harus dibicarakan dengan baik. Baik itu menyangkut pendidikan mereka, pendampingan mereka maupun keterlibatan yang bertanggung jawab. Kita masih 10 menit. Betul Monsinyur, jadi memang tidak bisa hanya sekelompok kecil, tapi lingkup yang lebih besar yang harus bersama-sama berubah. Saya ingat ada pepatah Afrika yang bilang it takes a village to raise a child gitu ya, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Tapi kenyataannya seringkali tugas untuk mendampingi orang muda hanya diberikan kepada seksi kepemudaan. Padahal saya suka melihat misalnya orang muda datang ke gereja. Begitu dia datang ke gereja, orang tuanya pingin cepet-cepet pulang. Atau pulang dari gereja orang tuanya mengeluh. Misa terlalu lama, ini, itu dan sebagainya. Sehingga orang muda belajar bahwa orang tuanya aja males ke gereja. Atau ada banyak umat secara umum, jadi pengurus lingkungan ini pernah terjadi di satu paroki, Monsinyur. Jadi dia sudah jadi pengurus lingkungan, ketua lingkungan sudah 2 periode. Mau mencari periode ketiga, cari orang lain gak ada yang mau. Akibatnya dia lagi yang jadi ketua lingkungan. Dan ini pesan yang kita sampaikan ke orang muda adalah umat dewasa saja gak mau berkarya. Kenapa aku harus datang ke gereja? Kenapa aku harus melayani di gereja gitu. Sehingga sebetulnya kalau kita mau membesarkan orang muda yang sungguh bertumbuh dalam iman, yang diperbaharui bukan hanya seksi kepemudaan, tapi cara pandang seluruh gereja terhadap orang muda. Menurut Monsinyur, sejauh mana gereja perlu bergerak atau menyuarakan atau berubah di area ini? Nah sekarang ini ada persoalan yang lebih berat. Bahwa semua yang harus dilakukan secara normatif itu sudah ada semua di dalam berbagai dokumen gereja. Jadi kita seperti ayam yang mati di atas karung beras. Itu sudah ada semuanya, termasuk jadi survei mengenai ajaran sosial gereja. Itu semua sudah ada, tetapi bagaimana diperlukan metode dan tadi sinergi untuk bisa masuk dan melakukan bagian-bagian yang terkait dengan orang muda itu. Nah ini yang bagian yang paling sulit di situ. Jadi mendaratkan apa yang secara struktural sudah kita miliki. Ajaran-ajaran itu sudah begitu banyak kaya dan punya tradisi yang panjang, tetapi bagaimana itu sekarang diimplementasikan.
Saya kemarin agak sedikit eh, mendorong para imam di Tanjung Selor ketika keuskupan ini memutuskan untuk tahun ini tahun ekologi, saya mengatakan ya gereja punya ajaran sosial gereja sampai ketika kampanye ada orang mengatakan perlu pertobatan ya, pertobatan ekologis. Tetapi gereja sendiri gerakannya gimana? Nah itu sama juga dengan orang muda, bangun susun segala ajaran tentang orang muda ada lengkap semua. Nah sekarang kita tinggal melihat bagian yang mana yang bisa kita kembangkan untuk yang relevan dengan situasi kita masing-masing. Jadi sinergi ini yang lumayan diperlukan. Ya. Baik Monsinyur, saya suka tadi Monsinyur bilang kita seperti ayam yang mati di atas karung beras ya. Artinya sebetulnya semuanya udah banyak, dokumennya sudah ada, tetapi seringkali itu hanya dokumen tinggal dokumen. Dan saya seringkali suka bilang pertemuan-pertemuan itu gereja seringkali menghasilkan banyak dokumen. Tetapi tidak menghasilkan karya di lapangan karena implementasinya seringkali terhambat sana sini dan tentu karena konteks dan sebagainya. Nah dalam rangka itu kami dari komunitas Monsinyur mengundang kami untuk membantu orang muda di keuskupan di Tanjung Selor. Dan waktu itu Monsinyur mengundang semua paroki di keuskupan. Kenapa Monsinyur? Karena dari semua yang diundang itu nanti banyak yang tidak datang. Ya. Nah itu kan, dan memang kan terbukti yang datang akhirnya hanya berapa paroki itu kan. Nah itu berarti kita harus punya tadi pandangan yang jauh. Ya kalau orang mengawinkan babi yang mau beranak saja kan tidak bisa satu kali langsung 3 ekor itu bunting kan. Nah di dalam pembinaan ini harus dilihat bahwa ini suatu gerakan yang kemudian harus perlahan-lahan maju. Karena apa? Karakter paroki-paroki itu, pastor-pastor itu kan pingin masing-masing proyek saya yang harus diutamakan ini. Kamu kepemudaan apa kamu mau prioritaskan. Jadi dengan mengundang semua dan paroki yang bertekun mengikuti. Sekarang juga ada yang sudah hadir di Jakarta. Pulang nanti mereka mulai bisik-bisik, gimana ya kamu kemarin di sana? Bagaimana nanti diundang kali berikut lagi akan lebih banyak. Lebih banyak dan akhirnya menjadi gerakan untuk semua. Nah itu yang terjadi dengan sekami, baik sekami juga sekami remaja, itu kan dulu kan sulit sekali. Nah sekarang itu sampai di semua pelosok dimanapun, itu anak-anak sekami kalau ada acara mereka yang di atas panggung duluan. Nah itu harus gerakan yang sabar, tetapi tetap konsisten dilakukan terus. Jadi kami tidak hanya akan cukup 4 itu. Perlahan-lahan dirayu. Nah, suatu saat ketika tidak dilakukan perintah. Nah, diperintahkan untuk melakukan. Kenapa? Paroki yang lain buat kamu tidak kan? Tapi diberi kesempatan dulu ya untuk jalan. Nah, itu jadi kita caranya begitu. Jadi bahwa belum yang menanggapi sama seperti pengalaman Riko yang lalu, kita nggak boleh berhenti, nggak boleh menyerah bahwa sekarang hanya 2-3 paroki. Kurang lebih itu semangatnya. Ya. Baik, terakhir Monsinyur pertanyaan. Apa satu hal yang sahabat-sahabat di sini perlu ketahui atau perlu pahami supaya menjadi pendamping yang terus mau menumbuhkan kapasitasnya? Kadang-kadang kan kita capek ya, lalu berhenti. Padahal sebetulnya orang muda berubah, dunia berubah, maka kapasitas kita, kemampuan kita, keterampilan kita juga harus bertambah terus-menerus. Apa satu hal yang perlu kita semua pahami di tempat ini agar kita terus-menerus mau bertumbuh dan setia sebagai pendamping orang muda, Monsinyur? Ini ada 2. Yang pertama untuk biarawan biarawati. Kalau biarawan biarawati berdoa dan berdialog dengan superior masing-masing. Supaya kalau ditempatkan itu nanti konsisten untuk waktu yang lama. Ada yang baru di Benum langsung besok surat menyusul bahwa dipindahkan ke tempat lain. Jadi itu seperti itu ya pengembangan
untuk mendalami sesuatu menjadi sulit. Tetapi ketika diberi kesempatan seperti orang-orang muda awam, semua yang lain yang itu bisa mengikuti apa yang sudah dijalani Mbak Riko sendiri, suatu pengalaman di mana kebenaran itu hanya satu, jalannya bisa macam-macam. Kalau Anda mempunyai perhatian terhadap orang muda, membaca koran, menonton sepak bola, jogging, dan main voli pun ada banyak hal yang akan menginspirasi untuk membantu orang muda. Ketika saya sebagai seorang yang terlibat di bidang rohani, berbagai hal saya lihat dalam kacamata itu. Maka pengembangan diri disesuaikan dengan kemungkinan dan kesempatan yang bisa diberikan. Syukur kalau kesempatan itu diciptakan seperti sekarang dengan mengundang untuk mengikuti formasi. Maka selalu tidak rugi kalau ada ide-ide, ada inspirasi baik itu dari pemerintah maupun dari kelompok kategori yang lain mengundang, bermurah hatilah untuk datang. Karena di situ Anda belajar. Saya sering benum ketua komisi yang belum punya pengalaman sama sekali, tapi saya mengatakan kalau ada kegiatan di KWI wajib pergi. Kalau ada yang berkaitan dengan bidang itu masuk dan di sanalah Anda menjadi seseorang yang bisa mengetahui banyak hal terkait dengan orang-orang muda. Begitu juga komisi-komisi yang lain. Ya. Kurang lebih itu nasihatnya. Jadi ambil segala kemungkinan untuk bisa itu. Saya tahu ada orang muda yang diam-diam mengambil psikologi karena pingin membantu orang-orang muda. Karena dia tahu bahwa ternyata kalau dia masuk di lingkungan, walaupun dia masih orang muda, tapi orang kenalkan ini calon psikolog, langsung banyak orang curhat. Yang tua-tua langsung gitu. Jadi silakan kembangkan ilmu yang bisa menjawab tadi kebutuhan yang, karena memperkenalkan diri sebagai psikolog. Daripada saya pergi konsultasi Romo, saya baru omongin masalah saya, dia sudah marah kayak saya ini setan. Nah, itu hanya konsultasi satu kali aja. Tapi kalau psikolog, oh tahu ya, dia ini agak sedikit miring, tapi bisa diluruskan begini. Tahu itu. Jadi silakan mengembangkan. Oke, baik, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Monsinyur, karena dari sharing-sharingnya meneguhkan kita sungguh bahwa gereja sungguh menaruh percaya bagi orang muda. Terima kasih Monsinyur. Kita kembali ke bawah. Jadi ini saya kan bukan uskup untuk komisi kepemudaan, tetapi saya sebagai komisi menjadi induk untuk kalian, karena komisi keluarga kan punya anak-anak. Jadi kita bersinergi, itulah sebabnya banyak terima kasih kita bisa bersinergi untuk banyak program lain yang tidak sempat untuk kita singgung hari ini. Tetapi untuk orang muda ada program yang dikeluarkan di Kastri adalah katekumenat menuju perkawinan yang harus dimulai dari usia sangat dini. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur.